datang di Candu Bincang Syahdu menghadirkan narasumber yang cukup inspiratif yang mau memberikan insight-insight baru pada kita agar bersemangat dalam berkarya tentunya. Di era perkembangan teknologi digital saat ini, semua orang bisa menjadi content creator, entah itu selebgram, fotografer, maupun jurnalis. Tentunya tidak semudah itu menjadi content creator. Perlu adanya ilmu, basic, pengalaman, serta skill yang mumpuni dan juga inspirasi agar bisa berkarya. Nah, pembahasan kali ini kita akan mengulik seputar fotografi dengan expertnya tentunya, dengan seorang fotografer lulusan ISI. Nah, oke, langsung saja kita panggilkan Mas Wigeng Lintang Herwibowo, Sarjana Seni. Halo Mas, silakan Mas. Oke, narasumber kita sudah kita hadirkan di depan kita semua. Nah, kita harapkan nanti kita dapat ilmu baru, pengalaman baru dari Mas siapa panggilannya Mas? Bowo aja. Mas Bowo. Bukan bawa Alpenlabel. Nah, kita mau tanya-tanya nih. Gimana sih Mas kok bisa tertarik terjun di dunia fotografi? Awalnya itu yang menginspirasi saya buat mainan fotografi itu bapak saya. Bapak saya itu kolektor kamera jadul gitu Mas. Namanya apa ya? Tustel. Kamera analog. Kamera analog. Kalau sekarang orang nyebutnya pocket gitu aja ya. Di rumah tuh banyak banget album foto, bingkai foto. Jadi kayaknya saya tertarik buat nerusin itu, biar nggak berhenti tradisi di rumah. Oh, jadi Mas Bowo ini ingin meneruskan tradisi dari bapaknya yang dulunya hobi sekali memotret menggunakan kamera analog. Dan Mas Bowo ingin meneruskan hobi sang ayah agar tidak terhenti tentunya. Nah, mungkin dari yang Mas Bowo sampaikan ya, mungkin Mas Bowo punya role model atau pengen seperti siapa fotografer idola mungkin? Kalau role model tuh banyak dan malah sering berganti-ganti. Tapi buat sekarang tuh role modelku namanya Govinda Rumi, fotografer dari Bali yang mempopulerkan aliran street wedding fotografi. Dia tuh jadi foto wedding nggak biasanya, cuman pengambilannya, shootnya, terus cara dia mendirect klien tuh nggak kaku gitu loh Mas. Jadi fotonya tuh benar-benar hidup. Nah, itu role modelnya Mas Bowo itu Govinda Rumi, fotografer dari Bali. Kalian bisa cek Instagramnya. Jadi di sana konsepnya itu natural ya. Yeah. Bisa dibilang natural, nggak monoton seperti foto wedding biasanya yang ya itulah seperti yang kalian ketahui. Nah, terus mungkin project apa sih Mas terdekat ini yang pengen Mas buat atau Mas lakukan? Untuk waktu dekat ini karena saya mikirin masih pandemi ya Mas, belum bisa pameran tunggal apalagi rame-rame buat fotografi. Jadi saya mau pameran tunggalnya itu di Instagram. Itu udah saya lakuin sejak 2021 karena saya sadar udah nggak ada kesempatan buat pameran di galeri, jadi saya pameran di Instagram. Oh, pameran ya. Mungkin pameran kalau tunggal. Kita mungkin yang kalian penikmat seni ya, terutama penikmat lukisan, pencapaian tertinggi dari pelukis itu kan mengadakan pameran. Sama halnya ya dengan fotografer ingin menampilkan suatu pameran di suatu ruangan agar karya-karya dari fotografer tersebut bisa dilihat oleh halayak ramai. Oke, mungkin itu sedikit dari talk show ini. Kita balik lagi saat lagi. Now to a dire warning about climate change.
According to a new report, experts say that we have until 2030 to avoid catastrophe. It also says if unprecedented changes are not made and made soon, there will be irreversible damage to the planet. Oke, balik lagi kita akan membahas dan mengupas secara tajam karya-karyanya dari Mas Bowo. Oke, langsung mana fotonya? Nah, saya sudah mengantongi beberapa karya dari Mas Bowo. Nah, saya mau tanya ini ke Masnya. Mungkin dari beberapa karya ini mana sih Mas yang paling berkesan, paling ngena di hatinya Mas? Buat saya karya yang paling berkesan itu yang ini, paling depan. Ini ya, mungkin bisa dilihat ya. Kata Mas Bowo ini karya yang paling berkesan di hatinya. Saya nggak tahu alasannya apa, nanti kita tanyakan. Nah, dari yang saya tanyakan tadi ada beberapa foto, 4 atau 3 foto. Nah, Mas Bowo ini tanya yang memilih ini. Nah, kenapa sih Mas kok milih foto ini dibandingkan yang lain? Jadi foto ini tuh foto tugas akhir saya waktu kuliah dulu. Tugas akhir saya itu judulnya representasi fase patah hati. Jadi ini tuh fotonya tentang orang yang patah hati, saya foto. Dan ini tuh ekspresinya jujur dari dia, kayak saya tuh nanya, kamu dulu waktu patah hati apa yang kamu lakuin sih? Dan ternyata dia waktu patah hati melukai dirinya sendiri. Jadi ini tuh fotonya lukanya luka asli. Jadi menurut saya foto ini jujur dan saya sangat suka foto saya ini. Nah, itu jadi foto ini tanpa rekayasa, ini real. Jadi talentnya itu ditanya Masnya, Mas Bowo itu apa sih yang dilakuin pas patah hati? Nah, sang model ini langsung mempresentasikan apa yang dia lakukan pada saat patah hati. Nah, terus gimana sih cara, setiap karya kan pasti punya pesan. Nah, gimana sih menyampaikan sebuah pesan dari sebuah foto atau karya ini? Menyampaikan pesan sebuah foto tuh yang pertama kita harus ngulik dulu visualnya. Atau kalau dalam kasusku ini, aku ngobrol dulu sama objek yang mau aku foto. Kegiatanmu apa dan apa yang kamu lakuin. Karena tujuanku jelas, mau tahu kegiatan dia waktu patah hati. Kenapa foto ini aku bilangnya bisa menyampaikan pesan, karena aku ngobrol sama modelnya. Cara kita buat menyampaikan pesan ke audiens pun juga kita harus jujur apa yang kita foto, apa yang kita rasakan. Karena foto yang jujur itu akan sampai ke audiens kok, pastinya. Nah, jadi gitu, foto kita itu harus jujur agar pesannya juga sampai ke audiens dan audiens itu ngerti apa maksud dari karya ini. Nah, terus sebuah karya atau foto kan pasti seorang fotografer kan harus mampu mendeskripsikannya. Nah, gimana sih cara mendeskripsikannya? Karena aku bilang setiap foto itu harus jujur, pasti kita tahu kita tuh motret apa, alasannya apa, kapan, timingnya. Jadi kita tuh harus tahu detail-detail foto kita itu tentang apa sih. Kalau kita udah tahu kan, berarti kita kalau ditanya orang pasti gamblang buat menjelaskan gimana foto kita itu. Oh gitu, jadi foto dari sebuah foto atau karya itu kita harus bisa menjelaskan based on story. Kita harus ada pondasinya, harus ada apa ya, bisa dibilang gambaran dari sebuah karya itu
harus ada yang namanya story dan ceritanya. Nah, terus gimana sih Mas triks dan tipsnya biar foto kita yang jepret itu biar kelihatan menarik, biar orang awam itu suka loh kayak melihat foto kita. Tips buat motret ya, selain kita harus belajar komposisi yang baik. Komposisi itu ada banyak, ada rule of third, ada leading line, negative space dan lain-lain. Kita tuh harus belajar, kalau di kuliahku dulu ada 5 metode, namanya metode EDVAT. EDVAT tuh E-nya itu entire, kita tuh motret keseluruhan. Yang D-nya tuh detail, jadi kita harus tahu ini fotonya tuh mau detail atau enggak. Paling gampangnya tuh jelasinnya belakangnya ngeblur gitu loh Mas kalau foto. EDVAT, F-nya tuh framing, kita nyiptain frame, bisa pakai foreground dan background. A-nya tuh angle dan T-nya tuh timing. Jadi kita tuh harus tahu tujuan foto kita tuh apa gitu. Nah gitu, jadi dalam sebuah foto harus 5 elemen yang harus kita kuasai, khususnya komposisi, agar kita menguasai dan mampu berkarya sesuai apa yang kita sampaikan tuh kena ke audiens. Nah, mungkin itu kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Now to a dire warning about climate change. According to a new report, experts say that we have until 2030 to avoid catastrophe. It also says if unprecedented changes are not made and made soon, there will be irreversible damage to the planet. Balik lagi di Candu Bincang Sahdu. Tak terasa ya, tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Bowo asik sekali mengenai fotografi. Nah, silakan Mas, diminum dulu biar rileks. Ngopi kita. Nah, saya ini pengen tahu Mas, gimana sih ceritanya kok bisa jadi fotografer padahal kan banyak pekerjaan yang lain lah, contohnya bisa di PNS mungkin atau pengusaha. Gimana? Terjun ke dunia fotografi ya. Dulunya tuh kayak ya disuruh, pastilah orang tua kita nyuruh kerja di sini di sana. Cuman karena aku orangnya ngeyel dan milih fotografi, aku harus buktiin kalau aku bisa survive di dunia yang aku ambil kan. Jadi mau nggak mau ya aku harus survive di dunia ini. Dulu waktu sebelum pandemi kerjaan mungkin motret doang, cuman sekarang bisa digabung jadi konten kreator dan lain-lain, bisa jadi tim display juga, pameran gitu, jadi masih nyambung sama fotografi. Jadi agar kita dapat restu dari orang tua, kita harus ngeyel dan buktikan bahwa kita itu bisa berkarya. Nah, di dunia digital sekarang ini kan apa sih, apakah fotografi bisa menjadi profesi yang menjanjikan Mas saat ini? Buat sekarang saya pikir fotografi masih menjanjikan ya Mas, soalnya sekarang apa-apa tuh butuh foto, entah itu foto produk, apa-apa masih butuh foto. Apalagi setelah pandemi, foto produk itu paling dicari karena risknya paling tinggi kan. Jadi kayak nggak mungkin gitu loh kalau meninggalkan fotografi buat diganti sama desain dan lain-lain. Fotografi masih di atas lah menurutku. Nah gitu, jadi saya lihat di beberapa instansi atau di beberapa lembaga pendidikan sekarang banyak yang membutuhkan fotografer untuk kebutuhan dokumentasi, untuk kebutuhan laporan pada atasan itu perlu. Apalagi pada dunia digital sekarang ini, semua orang bisa jadi content creator, semua orang bisa viral
Berkat apa? Berkat dunia fotografi dan dunia teknologi. Nah, kita masuk ke challenge untuk pertanyaan random ya. Nanti saya akan bacakan pertanyaan yang Mas Bowo pilih. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Misalnya Mas pilih satu, Mas. Yang merah dulu. Nah, kita langsung bacakan pertanyaannya. Picture style atau edit manual? Edit manual. Kenapa tuh, Mas? Karena buat saya sendiri ngedit itu memuaskan ya Mas. Kita punya selera sendiri. Kalau picture style kan kayak udah diaturin gitu loh. Kita ngedit punya selera sendiri. Kita bisa ngotak-atik warna, cahaya dan lain-lain tuh kayak menyenangkan aja menurut saya. Oh, jadi lebih ada explore lebih mendalam ya dalam dunia editing ya. Kita bisa tahu selera kita sendiri itu karena di proses editing itu. Kalau picture style kan kita harus ya udah kita harus terima kayak gini jadinya gambar gitu. Nggak bisa diutak-atik lagi ya. Jadi kita terima apa adanya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, Mas. Pertanyaan kedua. Nungguin ya. Bentar, sabar. Nah, ini pertanyaan agak sulit jawab ini. Berapa penghasilan pertama kali saat memotret? Pertama kali. Ya. Kalau pertama kali banget itu kan dulu waktu kuliah dapat motret tuh 200 Mas buat yang ikut orang wedding gitu loh. Biasa kan kuliah butuh tambahan terus ya udah ngikut orang ternyata ya segitu bayaran 200. Padahal kalau nggak dibayar ya juga senang-senang aja kan Iya. udah hobi ya. Iya. Ya, jadi kita nggak melulu soal uang. Hobi juga bisa menghasilkan. Pertanyaan terakhir, Mas. Oke. Pertanyaan terakhir. Apakah ini? Nah, ini menjadi perdebatan di dunia fotografi, khususnya komunitas fotografi ya. Nikon atau Canon? Sony. Sony. Sebenarnya kalau masalah kamera kayak Mas dari kuliah dulu tuh udah aku sering gonta-ganti Canon, Nikon, Fuji dan Sony. Sebenarnya tuh menyesuaikan aja. Kalau aku tergantung event sih, kalau misalkan aku butuh resolusi yang gede aku pilih Sony, kalau butuh motret santai aku Fuji, atau kalau misalkan aku butuh nge-shoot banyak kayak festival atau liputan jurnalis aku pakai Canon atau Nikon karena lebih mumpuni di sana. Oh, jadi menyesuaikan kebutuhan ya. Iya, Jadi menyesuaikan kebutuhan. setiap brand itu punya keunggulan dan punya kekurangan masing-masing. Jadi kita sesuaikan saja dan tentunya sesuaikan budgetnya karena kamera itu nggak murah, nggak semurah beri kuaci. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan dan saya dapat insight-insight baru dari Mas Bowo dalam dunia fotografi. Dan kesimpulannya, jangan berhenti berkarya, terus mencoba. Dan mungkin ada tambahan dari Mas Bowo, pesan-pesannya. Foto itu, kalau menurut aku ya, aku sendiri, foto itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Kayak setiap foto itu pasti punya audiens. Jadi kalau kalian motret jangan ragu sama foto kalian sendiri. Kalau kalian aja ragu, gimana penonton yang lihat foto kalian? Itu aja sih. Jadi modalnya pede dan jangan malu dan punya kemauan untuk terus berkarya. Saya Trisna Aditya dan narasumber Mas Bowo pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.